Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rara Lisma Windari dari Prodi PGMI semester 4 STAI Al-Amanah Al-Guntori. Dalam tugas sejarah kebudayaan Islam pada kali ini, saya akan membahas cerita mengenai Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum mengetahui kisah yang dialami Nabi Yusuf, hal utama yang perlu diketahui adalah Nabi Yusuf alaihi salam merupakan Nabi dan Rasul ke-11 yang patut diimani. Dalam surah Yusuf diceritakan bahwa Nabi Yusuf memiliki ketampanan yang membuat saudaranya iri. Dan tak hanya itu, Nabi Yusuf juga merupakan salah satu anak kesayangan Nabi Yakub yang merupakan sang orang tuanya sendiri. Itulah yang membuat saudara-saudaranya semakin merasa iri kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Pada suatu ketika, Yusuf kecil bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada sang ayah. "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku," kata Yusuf kecil sesuai dengan yang disampaikan dalam surah Yusuf. Mendengar ucapan sang anak, Nabi Yakub meminta Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Dari mimpi tersebut, Nabi Yakub mengetahui bahwa kelak Yusuf dewasa juga akan diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaruniai ketampanan dan mendapat kasih sayang lebih dari sang ayah membuat Yusuf disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Hal ini tersurah dalam surat Yusuf ayat ke-9 sampai dengan 10 yang artinya, "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik." Kemudian, semua saudara Yusuf mencari jalan bagaimana agar kasih sayang ayah juga bisa kembali tertumpahkan kepada mereka, tak hanya kepada Yusuf. Salah satu cara yang dilakukan saudara Yusuf adalah dengan menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur yang cukup dalam. Kemudian, dalam ayat-ayat berikutnya di dalam Al-Quran surah Yusuf menyebutkan bahwa saudara-saudara Yusuf menjelaskan alibi dan alasan mereka kepada sang ayah bahwa Yusuf terbunuh akibat diterkam serigala. Mereka semua membuat baju Yusuf seolah dilumuri darah dan diberikan kepada sang ayah, Nabi Yakub alaihi salam. Jika pada umumnya seorang anak kecil yang diletakkan di dalam sumur dengan keadaan tak berbaju lalu ditinggalkan, pasti akan menimbulkan rasa takut, cemas, khawatir melalui tangisan dan jeritan meminta tolong. Namun, tidak demikian bagi Yusuf. Dari mimpinya yang diceritakan kepada sang ayah, ia merasa terhibur dan kemudian mendapat wahyu saat berada di dalam sumur bahwa ia tidak perlu khawatir dan Allah pasti akan menyelamatkannya. Benar saja, seorang khalifah kemudian datang menyelamatkan Yusuf yang kemudian membawanya ke Mesir, menjualnya sebagai budak dan akhirnya dijadikan sebagai anak angkat oleh Perdana Menteri Mesir. Setelah dirasa mendapat keuntungan saat menemukan Nabi Yusuf, orang Mesir yang membeli Nabi Yusuf pun merasa senang karena menjadikannya sebagai anak. Kemudian, Nabi Yusuf diberikan tempat dan pelayanan yang baik.
Keluarga baru yang dimaksud di sini adalah keluarga seorang perdana menteri yang memiliki istri bernama Zulaikha. Cinta dan tipu daya istri seorang perdana menteri terhadap Yusuf tersurah dalam surah Yusuf ayat ke-23 sampai 29. Dalam ayat tersebut diceritakan bahwa Zulaikha menggoda dan merayu Yusuf agar bersedia menuruti hasratnya. Zulaikha terpesona dengan paras tampan Nabi Yusuf yang membuatnya terus-menerus menggoda Yusuf. Meskipun terus-menerus dilakukannya, tetapi Yusuf tetap menolaknya. Ketika peristiwa itu tersebar di Mesir, ia meminta Yusuf merahasiakannya dari publik. Namun, rahasia itu pun diketahui oleh para perempuan di kalangan istana yang mengiri tanggapan bahwa benar adanya tentang ketampanan seorang Yusuf. Ketampanan Yusuf ini justru membuatnya harus dihukum. Sang majikan Al-Aziz menjebloskan Yusuf ke dalam penjara bersama dua pemuda lain. Saat di penjara, kedua pemuda yang dipenjara bersamanya bermimpi dan meminta Yusuf mengartikan mimpi mereka. Yusuf pun mengartikan mimpi itu sambil berdakwah, menyiarkan agama Islam, agama Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Yusuf berhasil mengartikan mimpi bahwa salah seorang pemuda itu akan terbunuh. Salah seorang pemuda yang berhasil selamat pun kembali ke rumah orang tuanya untuk melanjutkan hidupnya. Sementara pemuda yang satu benar terbunuh sesuai dengan penafsiran mimpi dari Nabi Yusuf. Setelah bertahun-tahun di penjara, Raja Mesir tiba-tiba bermimpi 7 ekor sapi betina yang gemuk dan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Namun, sayangnya tak ada seorang pun yang dapat berhasil mengartikan mimpi sang raja. Hingga seorang pemuda yang saat itu selamat teringat kepada kemampuan Nabi Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi dengan tepat. Ia pun dianggap berhasil mengartikan mimpi sang raja. Ketika Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpi dari Raja Mesir, ia pun dibebaskan. Kemudian mimpi Al-Aziz tersurah dalam ayat ke-43 sampai 44 dalam Al-Quran surah Yusuf, serta kebebasan Yusuf alaihi salam yang tersurah dalam ayat ke-50 sampai 55. Dalam kisah ini yang kemudian menjadi awal mula perkenalan dan ketertarikan Raja Mesir terhadap diri Yusuf. Hingga suatu hari terbongkar sudah tipu daya istri menteri Zulaikha dan terbuktinya kebenaran atas penjelasan Yusuf bahwa dirinya adalah korban yang digoda, bukan sebagai pelaku yang menggoda terlebih dahulu. Keberhasilan Yusuf mengartikan mimpi itu membuat Raja Mesir membuatnya menjadi salah seorang raja terdekat. Yusuf pun diminta untuk menjadi bendahara seseorang yang berkedudukan tinggi di Mesir. Setelah bertahun-tahun lamanya terpisah dari saudara kandungnya, suatu waktu saudara Yusuf yang pernah membuangnya datang dari Palestina untuk meminta persediaan makanan ke Mesir. Nabi Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya itu dan langsung berpesan kepada mereka semua untuk datang kembali sambil membawa Bunyamin, saudaranya yang baik yang saat itu ketika semua saudaranya membawa baju tersebut kepada sang ayah, Yakub dari jarak kejauhan sudah dapat mencium bau Yusuf. Anak-anaknya pun kemudian mengusap baju Yusuf kepada ayahnya yang mulai menua dengan penglihatannya yang mulai kabur. Setelah diusapkan baju tersebut, Nabi Yakub pun bisa melihat kembali dengan jelas. Setelah berhasil melihat dengan jelas, Nabi Yakub kemudian bersama semua anaknya menuju Mesir untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan pertemuan itu kemudian dipenuhi dengan rasa haru dan bahagia antara Nabi Yusuf bertemu dengan ayahanda tercinta Nabi Yakub alaihi salam.
pelajaran bagi umat manusia untuk selalu berbuat baik dan menuntut ilmu, serta menjadi orang yang pemaaf bagi para pendengki. Tentulah hal ini wajib kita miliki sejak usia dini dan kita biasakan untuk melakukannya agar kelak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz alhamdulillah serta membaca doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma'alamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.